Hai teman-teman, terima kasih sudah mau mampir lagi di video ini. Sudah mau belajar binary bot setiap hari bersama saya Koko Riko di channel itu Free Binary Bot Tutorial. Saya doakan kita semua sehat-sehat, di para subscriber ataupun yang tidak subscribe, yang like ataupun dislike, semuanya tetap sehat-sehat. Amin. Oke, kita akan melanjutkan tentang kemarin 3 video terakhir, 3 video sebelum ini ya. Kita mendeteksi movement, pergerakan harga blue, red gitu ya, naik turun tek tak tek tak gitu. Dan bagaimana cara menyimpan. Jadi kan pergerakan harga itu mungkin lebih dari 1 tick, kita butuh misalnya 5 tick. Berarti kita butuh nyimpan 5 tick terakhir nih. Nah, itu saya udah bahas di 2 video sebelumnya ya. Jadi total ada 3 seri sebelumnya. Nah, sekarang series keempat, ini video lanjutannya, yang video keempat lah ya. Masih membahas tick movement. Jadi kita akan coba membuat rule sederhana seperti ini, teman-teman. Sederhana ya. Kita mulai dari yang sederhana. Teman-teman pasti bisa ngikutin. Rule rise fall. Misalnya gini. Jika terjadi 5 kali blue, maka fall. Anggaplah fall ya. Ini hanya contoh ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau 5 kali blue, ya rise ya, tinggal tuker aja posisinya ya. Dan ini bukan saran atau rekomendasi trading. Jadi teman-teman kalau yang ngikutin video ini dan dari awal sampai akhir ya, pasti tahu setiap video ini bukan rekomendasi atau trading, rekomendasi atau saran, tapi gimana kalau kita punya ide menuangkannya ke dalam bot XML. Jadi tutorialnya di situ, bukan bagaimana cara membuat robot yang profitable ya, teman-teman ya. Tolong dibedakan. Oke. Selanjutnya, if 5 kali apa nih? Red, sebaliknya ya. Rise ya. Anggaplah seperti ini ya, teman-teman ya. Rule-nya simple. Kita di kontrak rise fall, jika 5 kali blue berturut-turut, ini berturut-turut ya, lakukan fall. Jika 5 kali red, red itu down ya, 5 kali tick down, maka lakukan rise. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bot XML nya. Kita akan memodifikasi dari bot XML part 1, teman-teman, yang tick movement part 1. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton atau belum download, silahkan download dulu robotnya, tonton dulu videonya di klik link kanan atas ini ya. Saya open, kita load robotnya, namanya tick movement part 1, teman-teman. Tick movement part 1. Ini ada part 2, part 3, kita pakai part 1 ya. Ini basic banget, teman-teman. Kita running dulu ya, kita running ya. Jadi dia hanya menampilkan di sebelah kiri bawah nih, dia nggak open posisi nih, teman-teman. Dia tidak open posisi. Di kiri bawah dia nampilkan red blue. Nah, ini kalau warna biru ada tulisan up, price blue itu artinya ticknya up. Ini tick up. Ini tick up terus dari tadi ini. Nah, kalau merah tick down. Ini ada tick turun sekali gitu ya. Oke, simple ya, sesimpel itu. Nah, sekarang kita mau menghitung. Kalau rise-nya 5 kali berturut-turut ya, rise-nya 5 kali berturut-turut, lakukan purchase fall. Kalau tick movement-nya red 5 kali, artinya down 5 kali, dia purchase rise. Nah, berarti kita butuh variabel ini, teman-teman. Variabel yang namanya jumlah rise, jumlah up ya. Jumlah up, kalau saya tulis berturut, yang di luar negeri ngerti gak? In row deh. Jumlah up in row ya. Satu lagi, jumlah down. Jadi campur-campur lah ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jumlah down in row, Oke, kita set di sini. Jumlah up in row, misalnya kita isi berapa? 5 ya tadi ya. 5. Kita duplicate. Jumlah down in row 5 juga ya.
Ini boleh bebas, boleh 6, boleh 7 dan seterusnya. Oke. Oke, sekarang kita buat variabel lagi yang menampung apa ya? Jumlah up sementara sama jumlah down sementara. Oke, kita sebut temporary up, temporary down. Sebenarnya bisa disingkat sih, cuma ntar teman-teman kalau disingkat temd, temu itu bingung. Temporary down, temporary up, ya. Kita buat di sini. Kita buat awalnya temporary up 0. Artinya baru mulai nih robotnya. Temporary down 0 juga ya, baru mulai 0, belum ada pergerakan gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke blok 2 teman-teman. Jika direction is rise ya, jika rise itu kan up. Nah, di sini ada notify. Berarti yang perlu kita tambahkan apa? Up-nya. Kita ambil di sini variable change, ganti ke temporary up ya, by 1, tambahkan 1 gitu ya. Naikkan temporary up jadi 1, tambah 1, yang tadi 0 jadi 1, 1 jadi 2 dan seterusnya. Oke. Otomatis yang fall kita jadi 0 karena kan nggak berturut. Misalnya terjadi fall ya, berturut, tiba-tiba ada rise, fallnya pasti digagalkan, di 0 kan. Artinya teman-teman pasang set di sini, set temporary down jadi 0. Begini. Begitupun sebaliknya kalau yang fall, teman-teman, fall. Ini duplikat aja dari sini. Di sini. Yang di change itu temporary down. Yang set ini juga duplikat. Yang di set 0 itu temporary up. Paham ya? Ini mudah ya. Kalau rise ya tambahkan rise tapi nolkan down. Tapi kalau fall tambahkan down tapi nolkan up. Oke. Nah, sekarang kalau no change artinya kan tidak rise, tidak fall. Dua-duanya dinolkan, teman-teman. Ctrl C, Ctrl V. Ini juga Ctrl C, Ctrl V. Dah. Artinya dua-duanya nol, ngereset lagi karena no change. Ngulang lagi ngitung dari awal, gitu. Oke. Nah, ini kita kemarin pakai false supaya nggak ada open posisi. Sekarang rise jika apa? Jika temporary up-nya 5. Jika temporary up-nya sudah mencapai ini, ya, teman-teman mau isi 6 ya 6. Di sini kalau teman-teman isi 7 ya 7, gitu ya. Kita cek, ini kita delete saja. Nih, jika temporary up lebih besar atau sama dengan, kenapa harus ada lebih besar? Jaga-jaga kalau ntar ada yang misalnya ada kode yang teman-teman miss, salah, dia ngelongkap teman-teman. Sebenarnya sih nggak perlu, cuma untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga lebih aman, lebih besar sama dengan daripada si jumlah up. Minimal jumlah up-nya kan tadi 5. Jika sudah sama dengan 5 atau lebih, maka purchase rise. Ya, purchase rise. Cek lagi else if ini duplicate temporary down. Sekarang temporary down-nya lebih besar jumlah down in row, ini duplicate, maka purchase fall. Oke. Nah, setelah purchase dapat hasil win atau loss, maka kan kita harus nolkan lagi, teman-teman. Up sama down-nya diulang dari awal, ya. Seperti ini. Kan awal bot kan seperti ini. Ini bisa teman gini. Ini ganti temporary down. Nah, kita pasang aja di blok 4 boleh, di sini boleh. Tapi kayaknya lebih terstruktur kalau di blok 4. Ini blok 3 hapus aja. Sudah. Tahu ya, fungsi yang di blok 4 ini adalah mereset temporary up sama down-nya jadi 0 lagi, buat nyari jumlah berikutnya lagi. Oke.
Nah, sekarang kita pasang notifikasinya, teman-teman. Jumlahnya berapa? Jumlah up sama downnya berapa? Kita ambil notify dari sini ya. Notify, warnanya green aja deh. Ini kan ada blue, red, yellow, green. Green, ini hapus aja. Saya butuh teks ini. Nah, misalnya ini, gampang aja. Up-nya berapa, down-nya berapa. Kasih separator, down. Nah, jumlah up-nya itu tadi temporary up. Di sini, temporary down ambil dari sini. Dah. Intinya kita mau robot ngasih tahu kita user up-nya sekarang lagi berapa ya, down-nya sekarang lagi berapa ya gitu. Oke, kita testing dulu ya. Kita testing dulu ya teman-teman ya. Nah, di kiri bawah perhatikan notifikasinya nih teman-teman, kiri bawah sini. Warna biru up, warna merah down. Nah, ini dia ngeriset. Kalau yang ini merah berturut-turut 2. Nah, kalau ada blue dia ngeriset downnya 1. Nah, lihat up sama downnya itu mengikuti, tapi yang berturut-turut ya teman-teman ya. Kalau tiba-tiba up tiba-tiba ada down, ya upnya jadi 0 lagi. Begitupun sebaliknya. Nah, downnya 5 nih. Down sudah 5 kali berturut-turut. Tadi rule kita down 5 kali berturut rise. Dia purchase rise. Nah, kita lihat nih. Down, kenapa purchase fall? Berarti ada yang kebalik. Oh iya, salah. Kebalik ya teman-teman ya, kebalik nih. Kita di sini maunya 5 kali blue fall. Tapi kita di sini purchase rise. Jadi kita kebalik, taruh purchase-nya ini aja. Oke, saya akan stop. Jadi kalau teman-teman mau dibalik fall rise, rise fall, ya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau balik lagi, silahkan ganti ini aja, rise jadi fall, fall jadi rise. Ya, that's it, selesai gitu ya. Teman-teman running lagi. Oke. Sekarang 5 kali down, dia rise. 5 kali 5 kali down dia rise, 5 kali up dia fall. Gitu. Down 1, down 2, down 3. Nah, up 1, downnya jadi 0 lagi. Sampai ada yang berturut-turut teman-teman. Kita lihat satu posisi lagi ya. 1, 2, down 2, up 1, up 2, up 3, up 4, nggak jadi up 5, down 1, down 2, down 3, down 4. Apakah jadi down 5? Ya, down 5 ya harusnya call. Ya, di sini call ya teman-teman ya, call. Nah, setelah dia dapat result, dia nolin lagi nih teman-teman. 0 itu gunanya tadi di blok 4. Yang ini nih, menolkan lagi. Kalau teman-teman nggak ada ini, nggak nolnya, dia tetap sisanya tadi berapa? 0 sama 5 tadi berlanjut jadi 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini rule-nya sudah jalan. Nah, teman-teman silakan tambahkan. Ini saya close dulu. Seperti ini, mudah. Menambahkan ini misalnya mau 6, di sini tinggal ganti 6 dan seterusnya. 5 ya. Nah, ini mudah ya teman-teman ya. Tuh. Silakan teman-teman tambahkan mungkin martingale atau smart marty atau target profit, stop loss, dan filter lainnya, mungkin ada filter indikator dan sebagainya. Tapi di video ini saya ingin memberitahukan bagaimana cara kalau teman-teman punya rule seperti ini ya, berturut-turut blue atau berturut-turut red. Ini fleksibel, bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Open posisi fall atau rise gitu. Oke, teman-teman, segini aja kodenya. Nanti teman-teman bisa download, tapi saya akan lakukan hal yang berbeda teman-teman kali ini. Gini. Saya akan copot satu blok ya teman-teman ya. Yang simple aja ya teman-teman ya. Saya akan copot satu blok.
Ini. Nih. Saya pengen coba, saya pengen tahu seberapa banyak dari kita yang benar-benar ngikutin belajar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikutin video ini dari awal sampai akhir, ikutin step by stepnya, teman-teman download filenya, teman-teman sebelum download harus pindahkan ini ke sini dulu, tek, gitu ya. Jadi ini saya sengaja pisahkan, ya. Jadi kalau teman-teman download tanpa lihat video ini, berarti tidak ngikutin step by stepnya, teman-teman download langsung run, berarti ada blok yang nggak kepasang dan saya nggak tahu fungsinya jalan atau nggak, gitu aja. Ya, saya nggak tahu fungsinya jalan atau nggak. Tapi kalau ada yang ngeluh atau komen di YouTube, di komen atau di WhatsApp tiba-tiba nggak jalan atau kok salah perhitungan, berarti saya tahu dia nggak ngikutin videonya step by step, gitu ya teman-teman ya. Nah, soalnya di sini kan yang di channel ini ditonjolkan adalah tutorialnya, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman sekali lagi tinggal pasang ini ke sini. Tek. Oke. Nanti saya save seperti ini, mudah kok. Ini kan cuma di sampingnya doang gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini berguna, semoga ilmunya bisa teman-teman terapkan dan berguna juga buat mungkin teman-teman yang role-nya mirip-mirip seperti ini gitu. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan bahas masih di rule tick movement ya teman-teman ya. Kita akan kembangkan lagi besok malam jam 7 waktu Indonesia Barat. Saya Koko Riko pamit, salam sehat, salam sukses, amin.